Nah, mungkin banyak nih yang belum tahu kalau cara menjaga kesehatan seorang ibu hamil itu akan lebih kompleks daripada kita wanita itu sebelum hamil. Karena tentu ya teman-teman, ada perbedaan pada saat hamil. Karena pada saat hamil ini ada janin nih yang ikut harus dijaga kesehatan dan juga perkembangannya. Begitu juga dengan ibunya. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, memang perlu nih dijaga kesehatan selama kehamilan agar ibu itu sehat janinnya, sehat tumbuh kembang janinnya yang ada di dalam rahim itu juga optimal. Serta saat melahirkan itu tidak ada kendala atau masalah kesehatan apapun. Gimana caranya? Yang pertama, jaga berat badan itu agar tetap ideal. Karena pada saat hamil, normal ya berat badan itu naik, gak mungkin nih gak bertambah. Karena kan ukuran bayi ini makin lama juga makin besar. Kemudian ada air ketubannya, ada plasenta juga. Nah, kalau memang berat badannya itu naik, itu normal kan teman-teman. Tetapi naiknya itu nggak boleh berlebihan atau jangan sampai ini apalagi jatuh ke obesitas. Jadi penting banget nih untuk menjaga berat badan agar tetap ideal walaupun selama kehamilan. Karena kalau bunda ke obesitas nih jatuhnya, ini tentu saja ya akan mempengaruhi kebugaran, kesehatan selama hamil, bisa juga mengganggu tumbuh kembang buah hati. Yang kedua, olahraga rutin. Meski hamil bukan berarti tidak olahraga, jadi harus tetap aktif bergerak kalau memang nggak ada masalah kesehatan tertentu yang memang diharuskan oleh dokter itu teman-teman bed rest gitu ya. Olahraga pun bukan berarti olahraganya yang berat, sesuaikan lagi nih dengan kondisi. Misalkan jalan kaki, jogging, yoga, ataupun olahraga yang intensitasnya ringan. Nah, dengan bunda-bunda meningkatkan aktivitas, itu tentu saja ya akan membantu melancarkan sirkulasi darah serta oksigen ke tubuh. Kemudian akan membuat otot, tulang itu jadi lebih sehat. Olahraga rutin ini bisa juga ya mengurangi stres dan juga membantu perkembangan janin itu agar lebih sehat. Olahraganya berapa lama? 30 menit sehari atau sekitar 150 menit seminggu. Dikit banget kan? Yang ketiga, penuhi kebutuhan cairan bunda. Bunda harus tahu nih, kalau kekurangan cairan atau air putih itu bisa membuat ketuban menjadi kering, sehingga perlindungan pada janin pun berkurang. Kemudian bisa juga nih bikin dehidrasi nih untuk bundanya. Disarankan untuk ibu hamil itu minum air putihnya sekitar 8-12 gelas air putih nih setiap harinya. Dok, saya udah minum teh nih, udah minum sirup, udah minum es misalnya gitu ya. Dan yang manis-manisnya, tetap ya teman-teman harus minum air putihnya minimal itu 8 gelas. Cara yang keempat yaitu makan makanan bergizi, karbohidrat kompleks, protein, lemak yang sehat ya dari buah-buahan atau dari nabati lainnya itu boleh. Serta vitamin dan juga mineral itu sangat diperlukan oleh bunda selama hamil. Karena untuk menunjang kesehatan kehamilan serta tumbuh kembang janinnya. Hindarilah konsumsi sayuran mentah atau makanan yang setengah matang atau makanan yang takutnya itu belum matang sempurna ya teman-teman. Karena kita takutkan masih ada nih kuman yang tersisa sehingga bisa berbahaya untuk kehamilan yang sangat tidak kita inginkan. Kemudian yang kelima, rajin cuci tangan. Sepele banget kan? Namun cuci tangan ini sangat penting. Nggak hanya waktu kita pandemi COVID nih. Namun sekarang juga tetap ya untuk rajin atau membiasakan kebiasaan untuk mencuci tangan pakai sabun dan juga air mengalir. Karena walaupun dok tangannya bersih banget nih, nggak pegang apa-apa gitu ya. Namun teman-teman itu kumannya nggak terlihat. Padahal sebenarnya banyak sekali kuman yang ada di telapak tangan kita ini. Cuci tanganlah sebelum dan sesudah makan, dari kamar mandi dan juga dari luar rumah. Cara yang keenam, kalau diperlukan ya bunda, boleh nih tambahan suplemen. Sebagian besar karena konsumsi vitamin dan mineral,
selama kehamilan itu biasanya kurang nih karena nafsu makan ada kurang gitu ya. Dan dokter kandungan juga akan memberikan suplemen nih, suplemen tambahan. Biasanya sih diberikan vitamin B, asam folat atau zat besi dan juga vitamin-vitamin lainnya. Ini berguna banget untuk menunjang pertumbuhan janin agar janinnya sehat dan juga tidak mengalami cacat lahir. Kebutuhan vitamin setiap bunda itu bisa berbeda, makanya perlu konsultasi dulu nih ke dokter. Namun secara umum kebutuhannya seperti yang udah saya sebutkan tadi ya bun. Nah, cara yang ketujuh, berhenti atau hindari asap rokok nih. Tentu sudah bukan rahasia umum lagi lah ya kalau rokok ini beracun untuk tubuh kita. Termasuk juga dan terutama juga untuk bunda yang sedang hamil. Rokok atau paparan asap rokok itu bisa meningkatkan resiko bayi lahir prematur, lahir mati, lahir cacat, atau lahir dengan berat badan yang rendah. Kalau suaminya merokok, suruh berhenti ya bun, ini benar-benar harus berhenti merokok. Begitu juga dengan alkohol, karena memiliki efek yang buruk, sama aja nih dengan merokok. Yang kedelapan, cukup istirahat. Cukup istirahat ini sangat penting supaya tubuh bunda itu bisa bekerja dengan optimal nih sel-selnya. Regenerasi sel atau peremajaan sel-sel yang ada di dalam tubuh bunda itu bisa optimal. Dan juga kalau mereka optimal itu bisa menunjang tumbuh kembang janin. Kalau bunda kurang tidur ya tentunya ya akan mengakibatkan sel-sel itu tidak bekerja dengan optimal. Supaya tidurnya nyenyak bun, hindarilah makan makanan yang berat 2 jam sebelum tidur tuh minimalnya. Bisa juga pakai bantal khusus ibu hamil atau bantal apa aja deh yang nyaman untuk ibu tidur. Untuk tidur siangnya gimana dok? Boleh nggak ya bumil tidur siang? Boleh aja bunda, tetapi jangan terlalu lama, sekitar 15-20 menit aja. Karena kalau terlalu lama takutnya tidur malamnya jadi susah. Cara yang ke-9 yaitu kelola stres. Saat sedang stres, tubuh kita, tubuh manusia ini akan mengeluarkan hormon yang merugikan, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi fisik ibu maupun kondisi janin yang ada di dalam kandungan. Jadi kelola streslah dengan baik bun. Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat, olahraga ringan ya sesuai dengan kemampuan. Itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi hormon stres yang ada atau yang udah muncul tadi. Gimana bun caranya? Perlu banget nih ya dilakukan selama bunda hamil supaya bunda sehat dan juga bayi yang dilahirkan juga sehat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga para bunda selalu sehat dimanapun kalian berada. Dilancarkan persalinannya. Amin ya robbal alamin. Sehat juga janinnya ya. Jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dr. WSP. Dan juga semua media sosial saya. Kalau punya pertanyaan silahkan di komen ya bun. Wassalamualaikum.